Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amalia Salimah dengan NPM 10110012092. Pada hari ini akan menjelaskan penelitian saya mengenai karakteristik pasien dan gambaran indeks platelet pada pasien leukemia limfoblastik akut sebelum dan sesudah kemoterapi di Rumah Sakit Al-Islam Kota Bandung periode 2020 sampai 2022. Latar belakangnya, jadi angka kematian leukemia itu 20-30% dari semua jenis kanker anak. Yang dimana LL itu merupakan jumlah kasus tertinggi pada kanker anak di dunia dan di Indonesia. Di Rumah Sakit Al-Islam, kasusnya pun terus meningkat tiap tahun. Dan tingkat remisi tinggi terjadi pada anak. Dan dari indeks plateletnya itu, yaitu PCT, MPV, PDW merupakan biomarker sederhana, murah, tersedia luas, dan juga sering dilakukan. Tapi indeks tersebut belum dipakai untuk menilai dari remisi LLA. Lalu dari case reportnya, sumsum tulang hanya menekan erythroid series sehingga terjadi anemia, tetapi tidak mempengaruhi megakaryotik lineage dan platelet count juga tidak terpengaruh. Lalu ada penelitian di Dhaka Medical College Hospital di mana PLT dan PCT itu secara signifikan berhubungan dengan outcome terapi dan MPV dan PDW nilai keduanya tidak berubah secara signifikan pada saat fase remisi dibandingkan sebelum terapi. Untuk rumusan masalah yaitu bagaimanakah prevalensi LLA di Rumah Sakit Al-Islam Kota Bandung pada tahun 2020 sampai 2022. Kemudian yang kedua, bagaimanakah karakteristik pasien LLA dan juga bagaimanakah gambaran nilai indeks platelet pada pasien LLA sebelum dan sesudah kemoterapi. Lalu untuk tujuan penelitiannya yaitu mengetahui karakteristik pasien dan juga gambaran indeks platelet pasien LLA sebelum dan sesudah kemoterapi di Rumah Sakit Al-Islam pada tahun 2020 sampai 2022. Untuk tujuan khususnya mengetahui kejadian LLA, kemudian mengetahui karakteristik pasien LLA, serta yang terakhir adalah mengetahui gambaran nilai indeks platelet pada pasien LLA sebelum dan sesudah kemoterapi di Rumah Sakit Al-Islam pada tahun 2020 sampai 2022. Untuk rangka pemikirannya yaitu adanya mutasi genetik di uterus dan juga mutasi genetik sekunder pada anak karena reaksi infeksi dan juga radiasi ion yang menyebabkan adanya LLA ataupun leukemia limfoblastik akut pada anak. Untuk mendiagnosisnya itu terdapat ada beberapa prosedur. Yang pertama adalah anamnesis, terdapat umur dan juga jenis kelamin, pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang yang dimana akan didapatkan jenis diagnosis, kadar hemoglobin, jumlah leukosit, jumlah platelet dan juga nilai indeks plateletnya yang berupa MPV, PDW dan juga PCT. Di mana dari LLA ini akan terjadi profilasi yang berlebih dari limfoblast B dan juga T. Blast imatur juga akan meningkat sehingga memenuhi elemen di sumsum tulang dan juga organ limfoid lain. Lalu penurunan fungsi sumsum tulang juga akan terjadi di mana dia akan menghambat hematopoiesis normal. Lalu jumlah elemen hematopoietik lain akan menurun dan terjadi penurunan platelet count serta penurunan indeks platelet dan lalu dilakukan kemoterapi. Setelah dilakukan kemoterapi yang dia itu tidak bersifat selektif akan berpengaruh pada sel selain kanker yaitu sumsum tulang. Nah, di mana terjadi myelosuppression sehingga adanya penurunan kemampuan menghasilkan eritrosit, leukosit, trombosit sehingga akan terjadi remisi dan di mana hal tersebut akan terjadi adanya peningkatan menjadi kembali normalnya indeks platelet yaitu nilai platelet count, kemudian nilai MPV dan juga nilai PDW dan juga nilai PCT yang merupakan produk dari MPV serta PLT itu sendiri. Lalu untuk metode penelitiannya itu objeknya adalah data rekam medis pasien leukemia limfoblastik akut yang mendapat kemoterapi di Rumah Sakit Al-Islam Bandung periode tahun 2020 sampai 2022 yang memenuhi kriteria inklusif. Lalu selanjutnya juga populasi targetnya adalah pasien LLA yang pernah melakukan kemoterapi di Rumah Sakit Al-Islam Kota Bandung. Kemudian populasi terjangkaunya adalah pasien leukemia limfoblastik akut yang pernah melakukan kemoterapi di Rumah Sakit Al-Islam Kota Bandung pada periode 2020 sampai 2022. Lalu teknik pengambilan sampelnya itu yaitu total sampling yang memenuhi kriteria inklusi serta metode penelitiannya adalah observational descriptive retrospektif. Lalu untuk hasil penelitiannya dilihat di sini prevalensi pasien LLA itu di Rumah Sakit Al-Islam periode 2020 sampai 2022 terdapat 1.040 orang. Lalu di mana dia itu sejalan dengan penelitian Zahrawani dan kawan-kawan di mana dia ini jika ditinjau dari data registrasi kunjungan pasien terdapat peningkatan jumlah kasus LLA pada tiap tahunnya di Rumah Sakit Al-Islam juga berdasarkan Kemenkes RI terdapat 111.000 kasus kanker anak setiap tahunnya di Indonesia dan sepertiga dari jumlah tersebut adalah leukemia dengan jenis tersering adalah LLA. Lalu untuk berdasarkan usianya dia itu yang paling banyak itu yaitu 79% ditempati oleh yang berusia 18 bulan sampai 10 tahun. Nah, di mana ya ini sejalan dengan penelitian Eva juga mengenai bahwa awitan puncak LLA itu terjadi pada usia 2 tahun sampai 6 tahun. Juga berdasarkan penelitian Widya Skara bahwa proporsi dominan itu pada usia kurang dari 5 tahun itu sebanyak 54,9%. Di mana dari pembahasannya leukemia pada anak itu mungkin hanya mampu mengubah sel-sel muda yang sedang berkembang, seperti misalnya pada janin ataupun pada anak-anak, bukan sel dewasa dari orang dewasa. Lalu untuk berdasarkan jenis kelaminnya, dia ini didominasi oleh laki-laki, yaitu sebesar 55%. Dan sedangkan perempuan 45%. Nah, di mana dia itu sejalan dengan
data dari National Cancer Institute pada 2021 di mana distribusi penderita LLA itu lebih banyak pada laki-laki itu 58%. Dan juga di Rumah Sakit Muhammad Jamil Padang, di mana yaitu penambahan kasus dalam kurun waktu 4 tahun terakhir didominasi oleh laki-laki, yaitu 60% dan sisanya perempuan. Lalu di mana kenapa bisa terjadi dominasi pada laki-laki? Sebenarnya fakta ini belum bisa dijelaskan, tapi ada penelitian berdasarkan Jackson, di mana dia ini adanya gen seks responsif yang di mana dekat dengan logus gen ABO pada kromosom 9 yang di mana dia itu relatif melindungi perempuan kelompok O dari leukemia akut ini gitu. Jadi sehingga adanya predominasi laki-laki. Lalu berdasarkan jenis diagnosis, dia ini yang terbanyaknya itu adalah yang remisi yaitu 51% dan dari jenis diagnosis pada sebelum kemoterapi itu adalah L1 yaitu 13,3%. Di mana berdasarkan dari European Journal of Cancer Care di mana dinyatakan bahwa tingkat remisi komplit itu memang tinggi terlebih lagi pada anak-anak dan berdasarkan penelitian Hamayun juga ditemukan bahwa ALL1 itu merupakan subtipe diagnosis yang paling prevalen gitu dengan kasus yang dia ini paling prevalen begitu. Nah, lalu selanjutnya karakteristik berdasarkan kadar hemoglobin, jumlah leukosit serta jumlah platelet yaitu adanya dari kadar hemoglobin terbanyak itu di rentang 7 sampai 11 gram per desiliter, yaitu sebanyak 63%, jumlah leukosit terbanyak itu yaitu di bawah 10.000 per milimeter kubik yaitu 73%, dan juga jumlah platelet yang terbanyak adalah di atas 100.000 per milimeter kubik yaitu 65%. Lalu selanjutnya kadar hemoglobin ini berdasarkan penelitian Aryawati dan juga Rini tahun 2010, kadar hemoglobin sebelum kemoterapi pada pasien LA itu kurang dari normal, di mana berdasarkan penelitian Eva, di mana variabel kadar hemoglobin dengan kesintasan pasien itu tidak berhubungan secara statistik, gitu, di mana anemia, leukemia, ataupun trombositopenia pada LA itu dapat terjadi karena penekanan fungsi hematopoiesis di sumsum tulang karena adanya infiltrasi sel ganas. Lalu untuk kadar leukosit juga dari berdasarkan Indonesian Journal of Cancer, salah satu karakteristik pasien LL itu adalah peningkatan kadar leukosit. Tapi di mana menurut Lakobusi dan juga Mulligan, jadi salah satu ciri khas LL adalah tidak teraturnya proliferasi leukosit, bisa jadi normal, leukositosis ataupun leukopenia. Lalu pembahasannya jadi mekanisme mengenai prognosis yang berbanding terbalik dengan peningkatan jumlah leukosit itu belum diketahui secara pasti. Lalu untuk jumlah platelet itu sendiri, pasien dengan platelet kurang dari 30 punya prognosis yang lebih buruk, yang dimana pada penelitian Eva dinyatakan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna secara statistik antara jumlah platelet dengan kesintasan pasien LLA. Lalu untuk pembahasannya, pasien LLA itu terjadi adanya proses infiltrasi di sumsum tulang sehingga banyak sel leukemik dan juga penurunan megakariosit sehingga jadi trombositnya itu akan menurun produksinya serta eritrosit juga. Lalu untuk gambar indeks plateletnya itu pada pasien LLA sebelum dan sesudah kemoterapi bisa dilihat di sini, di mana dia ini lebih tinggi pada saat sesudah kemoterapi, min-nya itu daripada sebelum kemoterapi. Nah, di mana berdasarkan penelitian sebelumnya juga, memang dengan dilakukan kemoterapi, indeks platelet akan meningkat kembali setelah penurunannya pada saat awal diagnosis. Lalu dengan dari pembahasan ini, kalau misalnya belasnya itu terlalu banyak, akan adanya penurunan elemen hemapoietik lain, dan juga produksi trombosit berkurang dan berpengaruh pada indeks plateletnya. Dan kesimpulan ini sendiri, kejadian leukemia limfoblastik akut di Rumah Sakit Al-Islam Kota Bandung pada tahun 2020 sampai 2022 adalah sebanyak 1.040 pasien, dan yang dimana yang paling banyak itu pada 384 pasien gitu. Nah, lalu selanjutnya pada karakteristiknya itu sendiri, jadi paling banyaknya itu usianya 18 sampai 10 tahun, jenis kelaminnya itu laki-laki, dan juga berdasarkan jenis diagnosis sebelum kemoterapi yang terbanyak itu ALL1, dan juga kalau yang setelah kemoterapi itu adalah yang remisi. Lalu selanjutnya ada juga dari kadar hemoglobin terbanyak adalah 7 sampai 10 gram per desiliter, jumlah leukositnya itu terbanyak 10.000 di bawah 10.000 per milimeter kubik, dan juga terbanyak dari jumlah plateletnya adalah di atas 100.000 per milimeter kubik. Lalu untuk gambar indeks plateletnya itu sendiri, di mana nilai min MPF, VPD, dan juga PCT lebih besar setelah kemoterapi daripada sebelum kemoterapi. Nah, mungkin sekian dari pemaparan penelitian saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasih.